Oke teman-teman, kita beres-beres belakang rumah. Udah bala sekali ini ya. Oke. Bab 283. Satu pedang adalah pedang, putuskan hubungan antara ayah dan anak. Satu halaman silsilah. Mendengar perkataan Xiaota, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Astaga, apakah saya sekarang memutuskan hubungan ayah anak dengan ayah saya? Saya khawatir omong kosong itu akan dikalahkan. Tuan Ta ini keterlaluan dan memberontak. Xiaota berkata dengan penuh semangat, jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, aku akan tetap mendukungmu. Putuskan hubungan antara ayah dan anak dan buka halaman baru di silsilah keluarga. Aku sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Ye Guan berkata dengan tenang, saya akan memberitahu ayah dan kakek saya tentang pemikiran Anda, Tuan Ta. Apa-apaan? Tuan Ta langsung terbang. Dasar bajingan kecil, jangan bicara omong kosong, sial. Itu akan membunuh Ta. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, duduk bersila, lalu perlahan menutup matanya. Pelajari kodeks Dewa Sejati, prioritas utama adalah meningkatkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Anda memiliki sumber daya yang baik, dan yang harus Anda lakukan adalah memanfaatkannya dengan baik daripada membuangnya. Jika saya meninggalkan ayah dan kakek saya sekarang, saya takut saya akan mati di jalan pada saat berikutnya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengenali dirinya sendiri. Kekuatan dan wajah generasi ayahnya adalah milik generasi ayahnya, bukan milik Ye Guan sendiri. Perasaan ini paling mendalam saat menghadapi pemegang pedang. Jika dia tidak menelepon orang, apa arti Ye Guan bagi orang lain di depan alam semesta nyata? Tidak ada apa-apa. Ayah dan bibiku tidak terkalahkan, bukan diriku sendiri. Namun, jika Anda tidak memiliki mentalitas yang benar, Anda akan tersesat jika tidak berhati-hati. Anda akan merasa bahwa ayah dan bibi Anda tidak terkalahkan, dan Anda juga tidak terkalahkan. Jika mentalitas ini terus berlanjut, Anda akan benar-benar menjadi pelindung. Tujuannya adalah untuk berdiri di pundak ayahnya dan mengungguli mereka, daripada menjadi generasi kedua yang kuat sepanjang hidupnya. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan mulai mempelajari kode seni bela diri. Kode seni bela diri memiliki dua seni bela diri yang kuat. Satu adalah sutra tinju tak terkalahkan, dan yang lainnya adalah tahun abadi. Dalam sutra tinju tak terkalahkan, dia telah melatih jurus-jurus sebelumnya, namun dia belum berhasil mempraktikkan jurus terkuat di belakang. Dia mulai berlatih dari Dewa Pemakaman. Dia sekarang berada pada level tertinggi. Meskipun levelnya tidak terlalu tinggi, namun juga tidak rendah. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit untuk mengembangkan dewa penguburan ini. Kuburkan dewa dengan satu pukulan, di bawah bimbingan wanita misterius itu, Ye Guan dengan cepat menguasai elemen inti dari keterampilan tinju ini. 3 hari kemudian, Ye Guan berdiri di pantai. Matanya sedikit tertutup, dia tenang dan fokus. Dan dia seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengepalkan tangannya dengan keras. Ledakan, pukulan kuat tiba-tiba keluar dari tinjunya, dan di depannya, laut tiba-tiba mendidih.
Ye Guan tiba-tiba membanting tangannya ke depannya. Klik, di langit, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan tinju raksasa sepanjang 1000 kaki menghantam. Ledakan, dalam sekejap, wilayah laut di depan Ye Guan langsung terangkat, seperti tirai langit yang membentang di langit. Kubur Tuhan, Ye Guan perlahan mengepalkan tangannya, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Tenaganya masih belum cukup, dia pernah melihat Bawan menampilkannya sebelumnya, dan itu sangat-sangat bertenaga. Dibandingkan dengan miliknya, kekuatanku masih jauh tertinggal. Terus berlatih, dengan cara ini, Ye Guan membutuhkan 5 hari penuh untuk mengembangkan kekuatan pemakaman dewa ini hingga batasnya saat ini. Namun dia tidak berhenti dan terus berlatih teknik telapak tangan. Ye Guan duduk di atas batu dan dengan rendah hati meminta nasihat. "Senior, siapakah tuan ini?" Wanita misterius itu berkata, "Jalan telapak tangan adalah jalan tinju telapak tangan. Satu pukulan menciptakan jalan. Ini diciptakan oleh kakak perempuan tertua saya saat itu. Saat dia seusiamu, dia pernah menghancurkan dunia kecil dengan satu pukulan. Semuanya yang dilewati tinju itu hancur. Satu pukulan dan satu batasan." Ye Guan tiba-tiba menjadi bersemangat. Wanita misterius itu melanjutkan, "Sebenarnya, secara logika, seni bela diri ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu latih sekarang. Karena sangat sulit, di alam semesta nyata, hanya 8 mangkuk yang bisa berhasil dipraktikkan sebelum usia 20 tahun. Namun, kamu milikmu bakatmu sangat tinggi dan pemahamanmu sangat tinggi, jadi menurutku kamu bisa melakukannya." Ye Guan mengangguk. "Aku akan mencobanya." Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. "Satu pukulan sudah cukup." Ye Guan tiba-tiba berdiri. Wanita misterius itu bertanya, "Apa?" Ye Guan tidak menjawab, tapi membuka telapak tangannya, dan pedang niat muncul di tangannya. Setelah hening lama, dia tiba-tiba mengacungkan pedang di depannya. Klik, sebuah pedang ditusukkan, dan ruang dan waktu ribuan kaki tiba-tiba terbelah di depannya. Salah, mata Ye Guan perlahan tertutup, dan pada saat ini, celah ruang waktu ribuan kaki telah kembali normal. Setelah beberapa saat, Ye Guan tiba-tiba menusuk dengan pedangnya. Pedang ini mengandung banyak sekali. Yang pertama adalah domain pedang, lalu niat pedang, kekuatan pedang, dan jiwa pedang. 4 kekuatan berkumpul di satu tempat, tertawa. Ketika pedang itu keluar, ruang dan waktu di depan Ye Guan terkoyak. Setelah hening beberapa saat, ruang dan waktu dalam jarak ribuan kaki tiba-tiba terbelah. Ye Guan mengerutkan kening. Itu salah. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Di dalam Xiaota tiba-tiba berkata, "Apa yang akan dia lakukan?" Wanita misterius itu berkata, "Saya tidak tahu." Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan menusuk dengan pedang. Ledakan, dalam sekejap, ruang dan waktu yang luas di depan Ye Guan tiba-tiba menghilang dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Terlebih lagi, pedang ini secara langsung menghancurkan 3 tingkat ruang dan waktu dan memasuki ruang dan waktu tanpa batas. Melihat adegan ini, Ye Guan menjadi bersemangat. Iman,
Hal terpenting tentang pedang ini adalah keyakinanku pada jalan pedang. Pedangku adalah pedang. Pedang adalah pedang. Dan jalanku adalah milikku. Iman. Haha. Xiaota berkata dengan suara yang dalam, memalukan. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, sungguh keterlaluan. Dia benar-benar menguasai seni ilmu pedang dengan tinju. Ini adalah sesuatu yang tidak saya duga sama sekali. Di dalam dirinya, saya melihat bayangan kakak perempuan tertua saya saat itu. Xiaota bertanya, bagaimana temperamen kakak perempuanmu yang tertua? Wanita misterius itu berkata, bagus sekali. Saya hanya suka mematahkan leher orang lain. Xiaota, di lapangan, Ye Guan sangat bersemangat saat ini. Satu pedang adalah satu, saat menghunus pedang, keyakinan juga penting. Iman yang tak terkalahkan, pada saat ini, dapat dikatakan bahwa ilmu pedangnya telah mencapai tingkat yang baru. Ye Guan melihat Inten Sword di tangannya. Pada saat ini, Sword Inten miliknya juga berubah. Ye Guan tersenyum, dan kemudian mulai mempelajari langkah terakhir, tak terkalahkan. Pada saat ini, wanita misterius itu tiba-tiba berkata, ketak terkalahkan ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu latih sekarang. Ye Guan bingung. Kenapa? Wanita misterius itu berkata, keterampilan tinju ini memiliki 2 poin inti. Pertama, membutuhkan momentum. Momentum penghinaan terhadap semua makhluk hidup. Dan Anda tidak memiliki momentum ini sekarang. Kedua, keterampilan tinju ini berdampak besar pada tubuh fisik. Setelah permintaan diberikan, kekuatan akan menghancurkan langit dan bumi, dan sekarang tubuh dan jiwamu tidak dapat menahan kekuatannya. Ye Guan terdiam. Wanita misterius itu berkata, keterampilan tinju ini terlalu kuat, tunggu sampai alammu meningkat sebelum kamu mempraktikkannya. Ada juga sekte tahun abadi. Untuk berlatih sekte tahun abadi, kamu harus memasuki sungai waktu yang panjang dan memahaminya bertahun-tahun. Ini bukan yang bisa kamu lakukan sekarang. Kedua seni bela diri ini diciptakan oleh kakak perempuan tertuaku di tahap tengah. Dan itu bukan untuk mereka yang berada di tahap awal untuk berlatih. Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengangguk, tidak apa-apa. Karena itu, dia mengeluarkan kuil Dewa Sejati Dao dan memutarnya sampai akhir. Kode pedang, Ye Guan membuka halaman pertama, dan sederet kata muncul di depannya, aturan pedang. Gunakan pedang sebagai aturan, dan ujung pedang adalah kebenaran. Ye Guan mengerutkan kening. Wanita misterius itu berkata, aturan pedang. Pemegang pedang pertama-tama mempraktikkan keterampilan pedang ini. Ini adalah keterampilan pedang dan keyakinan pada ilmu pedang. Pedangku adalah aturannya, dan ujung pedangku adalah kebenaran. Inilah cara pendekar pedang. Pedangku adalah aturannya, ujung pedangku adalah kebenaran. Wanita misterius itu bertanya lagi, apakah kamu tertarik? Ye Guan mengangguk. Tentu saja, saat aku mempelajari keterampilan pedang ini dan kemudian mengalahkannya dengan keterampilan pedang ini, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Setelah hening beberapa saat, wanita misterius itu berkata, dia harus kuat dalam hidupnya. Jika kamu menggunakan kendonya untuk mengalahkannya, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Sejujurnya, jika Anda ingin mengalahkannya dengan kendonya,
tidak mungkin untuk mengalahkannya dalam tahun ini. Bahkan jika Anda telah berlatih di menara kecil tahun ini, itu tidak mungkin. Jadi taruhan Anda dengannya sebelumnya adalah benar-benar sedikit impulsif. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu semua tergantung orang. Saya ingin berjuang untuk diri saya sendiri, dan untuk senior dan bawan. Saya akan membuktikan kepadanya ketika saatnya tiba bahwa orang yang dipilih senior dan bawan tidak salah. Wanita misterius itu berkata dengan suara yang dalam, saya akan memperlakukan Anda sebagai murid saya. Ye Guan tertegun. Segera, dia sadar kembali, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Ya Tuhan! Ye Guan sakit kepala, itu semua salah si pemegang pedang. Sial, seorang wanita berbicara omong kosong, dia benar-benar yakin. Tanpa banyak bicara, Ye Guan mulai melatih keterampilan pedang ini. Aturan pedang berkuasa, inti dari keterampilan pedang ini adalah dua kata, mendominasi. Pedangku adalah aturannya, yang lainnya tidak masuk akal. Selanjutnya, Ye Guan mulai berlatih dengan gila-gilaan, karena waktu di menara berbeda dengan waktu di luar, jadi dia punya cukup waktu. 1 bulan berlalu, di atas awan, Ye Guan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan sebuah pedang tiba-tiba jatuh di kejauhan. Ledakan dalam sekejap, dengan pedang itu sebagai pusatnya, waktu dan ruang dalam radius 1000 kaki tiba-tiba meledak, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terkoyak secara vertikal dan horizontal, yang sangat menakutkan. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang niat terbang kembali ke tangannya. Melihat pedang niat di tangannya, Ye Guan menggelengkan kepalanya. Masih sedikit tidak puas, dia telah berhasil mempraktikkan disiplin pedang ini. Tetapi kekuatannya sebenarnya tidak sebanding dengan pedang Dao miliknya. Tentu saja, itu lumayan, jauh lebih baik dari level kritisnya. Kritis, Ye Guan tiba-tiba berkata, aku hampir melupakan satu hal. Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya. Saat dia berpisah dengan kakeknya memberinya keterampilan pedang, teknik memotong pedang, dan teknik menggambar pedang penghancur surga ini sangat mirip dengan kritis. Ye Guan mulai berlatih secara langsung. Teknik menggambar pedang penghancur surga memiliki satu kesamaan dengan kritikal, yaitu kekuatan ledakan. Tentu saja teknik menggambar pedang penghancur surga bahkan lebih dahsyat. Ye Guan membutuhkan waktu hampir sebulan lagi untuk benar-benar menguasai teknik menggambar pedang yang memotong langit. Dan batasnya saat ini adalah menumpuk 30 sekaligus. Tidak ada lagi yang dapat ditambahkan karena tubuhnya tidak dapat menahannya. Bukan hanya tubuh fisik yang tidak tahan, tetapi jiwa juga tidak tahan. Semakin kuat seni bela diri dan keterampilan pedang, semakin tinggi kebutuhan tubuh dan jiwa. Dan konsumsinya juga sangat tinggi. Terlepas dari apakah itu pedang Dao miliknya atau teknik menggambar pedang penghancur surga, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya dapat menggunakannya paling banyak 2 kali. Setelah 2 kali, energi yang dalam habis, kekuatan habis, jiwa lemah, dan dia akan dikalahkan tanpa perlawanan. Namun, Ye Guan tidak berlatih lagi. Anda tidak bisa hanya mengasingkan diri dan berkultivasi. Anda masih harus berjalan-jalan dan berlatih lebih banyak.
Ye Guan meninggalkan menara kecil dan menuju ke alam waktu. Selain berlatih, ada tugas mendesak lainnya yaitu menemukan 8 cawan. Saat itu, wanita misterius itu tiba-tiba berkata, "Kalau Bawan tidak mengenalimu lagi, apa yang harus kamu lakukan?" Ye Guan berkata dengan lembut, "Senior, apakah kamu pernah menyukai seseorang?" Setelah hening beberapa saat, wanita misterius itu berkata, "Apakah kamu yakin aku akan memukulmu?" Ekspresi Ye Guan membeku. Bab 284, Kamu Suan. Ye Guan terdiam. Wanita senior misterius ini menjadi semakin kejam sekarang. Ini bukanlah hal yang baik. Wanita misterius itu tiba-tiba berkata, "Pergilah ke dunia waktu dan dapatkan cermin waktu." Ye Guan sedikit mengangguk. "Senior, tunjukkan jalannya padaku." Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba terbang dari Ye Guan, tidak jauh dari langit, di mana ruang dan waktu terbelah secara langsung. Ye Guan tidak berbicara omong kosong, dia bangkit dengan pedangnya dan langsung jatuh ke dalam celah. Di dalam celah tersebut terdapat terowongan ruang waktu. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya. Di tangannya, ada pohon kecil berwarna hijau zamrud. Melihat pohon suci alami di tangannya, Ye Guan bertanya, "Senior, apa gunanya pohon suci alami ini?" Meski memperoleh pohon keramat alami tersebut, namun ia belum mempelajarinya, sehingga belum mengetahui apa fungsi pohon tersebut. Wanita misterius itu berkata, "Saat itu, kekuatan pasukan ekspedisi sebenarnya jauh lebih besar daripada kekuatan 1 juta anggota suku. Namun, pasukan ekspedisi tidak dapat menyerang dalam waktu yang lama dalam pertempuran itu. Tahukah Anda alasannya?" Ye Guandao, pohon suci alami ini, wanita misterius itu berkata, "Ya, pohon suci alami ini memiliki fungsi yang sangat-sangat tidak alami, yaitu penyembuhan, apalagi penyembuhan kelompok. Secara teoritis, selama Anda tidak mati, ia selalu dapat menyembuhkan Anda." Ye Guan sedikit terkejut. "Perlakuan kelompok?" Wanita misterius itu berkata, "Ya, itu sangat menantang surga, dan itu adalah benda ketuhanan non-level." Ye Guan penasaran, apa yang dimaksud dengan tanpa level? Hanya tanpa level? Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Dapat dipahami bahwa tidak banyak benda ketuhanan di dunia dan alam semesta yang sebenarnya. Misalnya, hanya ada satu ini di alam semesta tanpa batas." Ye Guan mengangguk sedikit. Dia melihat pohon suci alami di tangannya, dan dengan pikiran, titik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tubuhnya, yang hangat dan sangat nyaman. Seolah dia menemukan sesuatu, tangan kanan Ye Guan tiba-tiba mengepal erat. Ledakan, dalam sekejap, kekuatan mengerikan langsung memenuhi tubuhnya, dan terowongan ruang waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat dan hampir pecah. Ye Guan kaget dan berhenti dengan cepat. Saat ini, wanita misterius itu berkata, "Kekuatan alam." Ye Guan bingung. "Kekuatan alam?" Wanita misterius itu berkata, "Ya, ini adalah kekuatan alami dari pohon suci alami. Kekuatan ini dapat dikatakan sebagai kekuatan paling primitif dari alam semesta tanpa batas. Ketika Kaisar Qing memperoleh pencerahan,
Ia didasarkan pada ini dan mengumpulkan jutaan klan di alam semesta tanpa batas. Dengan kekuatannya, dia menciptakan Taoisme King Di. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, tapi dia masih kalah dari kakak perempuanmu yang tertua. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, Kaisar King memang orang yang luar biasa. Di seluruh alam semesta sejati, hanya kakak perempuan tertua yang bisa mengalahkannya. Dan selain kakak perempuan tertua, ada orang lain yang bisa bersaing dengannya. Ye Guan sedikit penasaran. Siapa? Wanita misterius itu berkata. Tebak. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam. Bukankah itu kamu, senior? Wanita misterius itu tertawa. Kamu sangat pintar. Ye Guanren merasa mati rasa. Wanita misterius itu berkata, menurutmu aku tidak kuat, bukan? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, pemegang pedang sepertinya tidak takut sama sekali saat dia menghadapimu. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, dia memiliki temperamen yang buruk. Belum lagi aku. Dia selalu seperti itu ketika aku bertemu dengan kakak perempuanku yang tertua. Dia memiliki temperamen yang buruk dan tidak terlalu berpikiran cerah. Namun, dia sangat setia dan merupakan tipe orang yang serius dalam segala hal. Ye Guan bertanya, apakah ada objek ilahi yang tidak memiliki level di alam semesta nyata? Wanita misterius itu berkata, berapa banyak? Ye Guan terus bertanya, apa itu? Wanita misterius itu berkata, kakak perempuan tertua memiliki sesuatu yang sangat kuat di tangannya, yang disebut cermin pembalikan Dao, yang dapat membalikkan sumber Dao. Ye Guan sedikit penasaran, apa itu Tao Yuan? Wanita misterius itu berkata, itulah asal mula jalan besar. Ye Guan bertanya, apa asal mula jalan besar itu? Setelah hening beberapa saat, wanita misterius itu berkata, jika kamu ingin berbicara seperti ini, tidak ada cara untuk berbicara. Ye Guan tersenyum pahit, ini memang titik buta pengetahuannya. Wanita misterius itu tiba-tiba berkata, sederhananya, Dao adalah segalanya, dan segalanya adalah Dao. Misalnya, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, pasang surut air pasang, matahari terbenam dan matahari terbit, hukum-hukum dunia dan alam semesta adalah Dao, dan Dao ada di mana-mana. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, saya pernah mendengar senior saya berkata bahwa pemilik pena Dao ini dapat melompat keluar dari Dao. Wanita misterius itu berkata, ya, bukan hanya dia, tapi semua ayahmu bisa melakukannya. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, bisakah jalannya dihancurkan? Wanita misterius itu berkata, jika kamu bisa, jika kamu menghancurkan segalanya, kamu akan menghancurkan jalan besar. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wanita misterius itu berkata, mengapa kamu bertanya begitu tiba-tiba? Ye Guan berkata dengan tenang, aku terlalu lelah, hancurkan. Wanita misterius, Xiao Ta ragu-ragu sejenak, lalu berkata, gagasanmu ini tidak bagus. Wanita misterius itu juga berkata, hidup adalah sebuah latihan. Meski prosesnya melelahkan, namun tetap sangat menarik. Ye Guan tersenyum dan berkata, senior,
Saya dapat melihat bahwa Anda masih memiliki perasaan terhadap pemegang pedang dan dewa sejati, dan saya memusuhi mereka. Mengapa Anda mengikuti saya?" Wanita misterius itu berkata, "Saya ingin membantu kakak perempuan tertua." Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tidak akan menikamku dari belakang suatu hari nanti, kan?" Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu takut?" Ye Guan tertawa. Bagaimana mungkin orang tingkat senior bisa melakukan hal remeh seperti itu? Karena itu, dia mengirimkan pesan misterius kepada Xiao Ta. "Tuan Ta, awasi dia. Kamu harus waspada terhadap orang lain." Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, energimu yang dalam mentransmisikan suara itu kepadaku. Dia bisa mendengarnya." Ekspresi Ye Guan membeku, memalukan. Pada saat ini, wanita misterius itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tunggu saja, aku akan menikammu dari belakang ketika saatnya tiba. Kamu lebih suka dari depan atau dari belakang?" Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dan terdiam. Ye Guan tidak banyak berpikir. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia perlahan menutup matanya dan merasakan kekuatan alami. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan ini memang menakutkan dan tidak ada habisnya. Yang terpenting adalah sumber kekuatan ini adalah pohon suci alami. Oleh karena itu, dia dapat menguasainya tanpa berlatih. Jika dia menggunakan pohon suci alami ini, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa untuk saat ini, dengan pedang Dao, pohon ilahi alami, dan segel Dao, dia tidak dapat dikatakan sepenuhnya tak terkalahkan di bawah Kaisar Agung, tetapi dia pasti memiliki sedikit lawan. Alasan lain mengapa dia tidak berani mengatakan bahwa dia benar-benar tak terkalahkan adalah karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin tidak dapat mengalahkan kakak perempuannya yang telah mencapai usia keabadian sekarang. Dan pasti ada jenius super jahat lainnya di alam semesta yang luas ini. Tentu saja generasi muda tidak akan menunjukkan kelemahan kepada siapapun yang dihadapinya. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di angkasa tidak jauh. Tiba, Ye Guan menarik kembali pikirannya dan berubah menjadi cahaya pedang yang menembus cahaya putih. Setelah beberapa saat, Ye Guan muncul di puncak gunung. Dari posisinya, melihat ke kejauhan, pegunungan itu dikelilingi oleh pegunungan, dan pegunungan tersebut dikelilingi oleh awan dan kabut. Dunia waktu, Ye Guan Dao, senior, di mana cermin waktu? Wanita misterius itu berkata, "Saya tidak tahu." Ye Guan tiba-tiba sakit kepala. Xiao Ta berkata, "Ke depan, saya merasakan kekuatan waktu." Ye Guan mengangguk, bangkit dengan pedangnya, menembus awan, dan menghilang ke pegunungan di kejauhan. Segera, di bawah bimbingan Master Menara, Ye Guan tiba di sebuah gunung besar. Di bawah gunung, ada sebuah sungai. Di sebelah sungai ada sebuah tablet batu kuno. Sungai Waktu. Sungai bertahun-tahun, saat Ye Guan datang ke sini, sudah ada beberapa orang di sini. Kamu melihat semua orang, dan dia menemukan bahwa aura orang-orang ini tidak lemah, dan ada beberapa orang kuat dari Time Wonderland di antara mereka. Apalagi ada dewa, jelas sekali.
orang-orang ini ada di sini untuk cermin waktu ini. Ye Guang memandangi sungai waktu di depannya dan bertanya dalam hatinya, "Tuan Ta, bisakah kamu merasakan cermin waktu?" Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak bisa merasakannya. Ada kekuatan waktu di sini, tapi saya tidak bisa merasakan sumbernya." Ye Guan mengangguk sedikit, dan dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyebar menuju sungai waktu. Tetapi begitu kesadarannya memasuki sungai waktu, kesadaran itu menghilang tanpa jejak. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang. Wanita misterius itu tiba-tiba berkata, "Kesadaranmu tidak dapat menahan erosi kekuatan waktu." Ye Guan bertanya, "Senior, apa yang bisa kamu lakukan?" Wanita misterius itu berkata, "Tidak." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu bahwa pihak lain pasti punya cara, tetapi pihak lain berharap dia akan bekerja keras untuk mendapatkannya daripada mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Pada saat ini, sebuah rakit tiba-tiba muncul di sungai di kejauhan. Di atas rakit itu, berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun miao, dengan sosok yang anggun dan wajah yang tiada taraf. Dia sedang memegang tiang bambu dengan kedua tangannya, dan rakit itu mengalir mengikuti arus. Begitu wanita itu muncul, dia menarik perhatian semua orang yang hadir. Sangat cantik, senyuman dan gerakan wanita itu sungguh menakjubkan. Kamu memandang wanita itu tidak bernafas, sama seperti wanita fana biasa. Tentu saja, dia tidak akan berpikir naif. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melihat ke arah orang-orang di tepi pantai, dengan senyuman di wajahnya. "Apakah Anda di sini untuk cermin waktu ini?" Pada saat ini, seorang pemuda berkulit putih tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Saya awalnya datang ke sini untuk cermin waktu, tetapi sekarang setelah saya melihat gadis itu, saya memutuskan untuk berubah pikiran. Jika saya bisa menang hati gadis itu, cermin waktu ini akan menjadi sempurna. Itu tidak layak disebutkan lagi." Setelah mendengar perkataan pemuda berbaju putih, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Ye Guan diam-diam melangkah mundur. Di atas rakit, wanita itu tersenyum manis, lalu berkata, "Klan Miao kami memiliki aturan dan kami tidak diperbolehkan menikah dengan orang luar." Pria berbaju putih itu tertawa dan berkata, "Peraturan sudah mati, tetapi manusia masih hidup." Wanita itu berkedip lalu berkata, "Aku tidak menyukaimu." Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Siapa yang disukai gadis itu?" Wanita itu tiba-tiba menunjuk ke samping, dan dia menunjuk ke Ye Guan. Melihat adegan ini, semua orang di tempat tersebut memandang ke arah Ye Guan. Wanita itu memandang Ye Guan dengan senyuman di wajahnya dan sedikit rasa malu. Kamu memandang wanita itu dengan keraguan di hatinya. Pihak lain mengincarnya. Pada saat ini, pria berbaju putih tiba-tiba menatap Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Kamu memanggilnya apa?" Ye Guan tidak memperhatikan pria berbaju putih itu. Dia berjalan perlahan ke arah wanita itu dan menatap wanita di depannya. Dia harus mengatakan bahwa wanita ini memang sangat cantik terharu.
Ye Guan menatap langsung ke wanita itu. Apakah kamu mengenaliku? Wanita itu berkedip, sedikit malu. Saya tidak mengenalinya. Hanya saja tuan muda itu tampan, dan keluarga budak sangat senang melihatnya. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Aku punya istri. Wanita itu menundukkan kepalanya sedikit, menggerakkan tangannya berputar-putar, dan berkata dengan lembut, saya bisa melakukannya jika saya masih muda. Setiap orang, Ye Guan menatap wanita itu, aku punya 2 istri. Semua orang tercengang, wanita itu berbisik, saya bisa menerimanya. Ekspresi semua orang membeku, jika seseorang tampan, apakah demikian? Namun tak lama kemudian, beberapa orang di lapangan merasakan ada yang tidak beres. Untuk bisa datang ke sini, dia pasti bukan orang biasa. Sepertinya dia sengaja mencoba menarik kebencian. Menyadari hal ini, ketika semua orang memandang wanita itu, mata mereka menjadi tidak terlalu panas dan lebih waspada. Pada saat ini, pria berkulit putih tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Nak, menjadi tampan tidak ada gunanya. Di dunia ini, kekuatan itu penting." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan diri, Luo Er, Tuan Muda Tianzong di alam Xia Luo. Ayah saya, orang terkuat di keluarga Luo, dan kaisar setengah langkah Luo Feng." Setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Er, beberapa orang di samping tiba-tiba menggelengkan kepala secara diam-diam dan menjauh dari Luo Er. Saat Anda keluar, Anda harus membawa otak Anda, jika tidak, orang ini mungkin akan menghilang begitu saja. Wanita ini jelas-jelas mencoba mengobarkan kebencian dan dengan sengaja menimbulkan masalah. Tapi Luo Er tidak tahu. Dia adalah tipe orang yang keluar tanpa berpikir. Kamu melirik Luo Er dan tidak berkata apa-apa. Luo Er tersenyum dan berkata, "Saya tidak bermaksud untuk pamer. Meskipun ayah saya adalah kaisar setengah langkah, keluarga Luo saya selalu sangat rendah hati." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan menatap Ye Guan. "Aku ingin tahu siapa ayahmu." Ye Guan berkata dengan tenang, "Kamu Suan?" Luo Er sedikit mengernyit. "Alam apa, Ye Guan Dao? Tidak ada dunia." Luo Er terkekeh. "Ternyata itu Yakuza kecil. Xiao Ta, apakah ada game yang tidak menghabiskan banyak uang?" Merekomendasikan beberapa model. Bersambung.